Baik, saya akan menjelaskan poin pertama dalam pengadaan barang dan jasa publik, yaitu teori barang dan jasa publik. Dalam teori barang dan jasa publik, terdapat sifat dan lingkungan pengadaan barang dan jasa publik. Di sini, pengadaan barang dan jasa publik, yakni perolehan barang dan jasa dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Dalam organisasi sektor publik, yang termasuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa bagi seluruh organisasi publik. Dalam prakteknya, pembelian barang dan jasa oleh organisasi publik seringkali lebih besar dari yang tercermin di anggaran. Yang berikutnya, pengadaan barang dan jasa dalam arti luas mencakup isu strategi, pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Kontrak pekerjaan publik dan konstruksi biasanya diperlakukan terpisah dari kontrak pembelian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, di berbagai pemerintahan seringkali didera rasa ketakutan akan pemborosan dan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pelaksana di unit kerja. Sedangkan pada sistem desentralisasi, otonomi diterapkan sehingga pejabat pelaksana fleksibel dalam mendapatkan barang dan jasa di bawah program yang didanai bagian pengadaan. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat perbedaan yang mendasar antara proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah dan di perusahaan swasta. Perusahaan swasta kurang menekankan persaingan penawaran secara formal, prosedur yang didokumentasikan, dan mendesak konflik kepentingan yang terkait pemerintah. Pada organisasi sektor publik, pimpinan bagian pengadaan harus mengikuti ketentuan prosedur yang kompetitif dan aturan yang diberikan lebih mengutamakan keadilan serta kewajaran. Atau jasa yang dibiayai oleh publik dapat dikontrakkan sektor swasta, misalnya penggunaan kontraktor swasta dalam pembangunan lapangan terbang, atau sebaliknya. Misalnya, sekolah pemerintah menerima pembayaran dari orang tua murid dalam bentuk ongkos pemakai pelayanan. Yang berikut ada perubahan kelembagaan. Salah satu penentu utama hubungan ini adalah sikap orang yang bekerja di sektor publik agar sebuah organisasi sektor publik terbuka terhadap saran dari lembaga yang mewakili konsumen atau bersedia mempertimbangkan pengalihan sektor swasta, suatu perubahan persepsi atau paradigma baru yang diperlukan. Kita masuk pada standar harga. Dalam rangka menyiapkan rancangan anggaran yang akan disahkan menjadi anggaran, organisasi sektor publik harus menjaring aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pelayanan yang berbentuk fisik atau barang maupun yang bersifat jasa. Di sini ada tujuan dan manfaat standar harga, yaitu menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja. Yang kedua, ada terciptanya arus standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi unit kerja yang ada di organisasi pemerintahan maupun organisasi sektor publik lainnya. Yang ketiga, terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran. Yang terakhir, ada kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Di sini masyarakat sangat mendukung pelayanan reformasi
dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik. Organisasi telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggara organisasi, antara lain yang pertama ada reformasi peraturan, yang kedua ada perumusan strategi reformasi pegawai atau keanggotaan organisasi, yang ketiga ada rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi. Yang keempat ada pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi. Yang terakhir ada pembentukan kemitraan bagi pembaruan tata organisasi. Dalam penetapan organisasi adalah apakah pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa harus bersandar pada unit kerja yang membutuhkan pelayanan atau bagian pembelian di organisasi sektor publik atau sentralisasi. Di sini manfaat utama sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik mengetahui hukum kebijaksanaan dan prosedur serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sektor publik. Yang berikutnya, menjaga keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama ada area korupsi. Di sini terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa karena yang pertama aturannya tidak jelas dan tidak mudah diakses publik. Yang kedua, dokumen penawaran kurang baik atau kurang interpretasi. Yang ketiga, spesifikasi dan standar tidak jelas serta penguasaan kontrak lepas. Permasalahan kedua yaitu pengembangan kapasitas pengadaan barang dan jasa publik. Di sini Walsh and Lakeland menyatakan bahwa standar keahlian dan profesionalitas pegawai pengadaan barang jasa tidaklah mudah dicapai. Keahlian dan profesionalitas pegawai merupakan pengamatan yang paling efektif untuk melawan ketiadaan aturan dan penyuapan. Saat ini, pengadaan barang dan jasa seringkali mengandalkan sepenuhnya pada konsultan eksternal. Hal ini berisiko dan tidak baik bagi kepentingan pengembangan keahlian dalam jangka panjang. Berikutnya ada barang dan jasa publik versus barang dan jasa swasta. Barang publik di sini adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor publik, sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Di sini ada penyedia layanan barang atau jasa yang dibiayai oleh publik. Jadi baik, saya akan menjelaskan pada bagian yang kedua terkait sistem pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa serta hukumnya. Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik termasuk kewajiban internasional perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum paten dan hak cipta, hukum ketenaga kerjaan, hukum sewa-menyewa, dan kesepakatan sewa-beli, arbitrasi, serta konsiliasi. Yang berikutnya ada kerangka kerja aturan. Banyak negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur pengadaan barang dan jasa publik, menerapkan aturan internal yang menentukan proses formal penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak dan serta pengelolaan kontrak. Aturan itu mengamanatkan agar berinteraksi dengan tantangan pengendalian.
Regulasi pengadaan barang dan jasa serta aturan audit menempatkan kepercayaan yang besar pada persaingan dan tujuan pembuatan keputusan. Setelah pengaturan kontrak, regulasi yang tegas tentang pelanggaran kontrak dan kinerja kontraktor yang tidak memuaskan perlu diterbitkan. Regulasi ini akan mengatur spesifikasi pekerjaan yang lengkap dan jelas, standar kinerja yang terdefinisi dengan jelas dan intensif, serta penalti dalam kontrak. Yang berikutnya ada penggunaan kode manual. Saat ini, penekanan ditempatkan pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa dalam mengatur kerangka kerja dasar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci oleh organisasi sektor publik. Yang berikut ada manual dan prosedur. Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari ada manual kebijakan yang termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi. Yang kedua ada manual dan prosedur operasi praktek internal. Yang ketiga ada manual vendor yang seringkali berbentuk booklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik. Kumpulan kebijakan atau aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Organisasi yang mengadakan barang dan jasa harus mempunyai dokumentasi kebijakan, petunjuk, norma, standar, manual, prosedur, catatan, dan kertas kerja terkait. Unsur utama sistem dokumentasi pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama manual kualitas, yang kedua standar prosedur pelaksanaan, dan yang ketiga ada perubahan kerja pengawasan. Yang terakhir ada kode pelaksanaan. Untuk mendeskripsikan kebijakan organisasi pengadaan barang dan jasa berkenaan dengan pelaksanaan staf dan mematuhi kegiatannya. Kode pelaksanaan mencakup pendahuluan dan tujuan, yang kedua tanggung jawab utama, yang ketiga tanggung jawab pribadi, yang keempat keselamatan, yang kelima kompetensi profesional, yang kelima ada kualifikasi dan pengalaman, yang keenam ada pelaksanaan, yang kedelapan ada integritas dan sikap, kesembilan ada pakaian kesehatan dan higienis, yang ke-10 ada pengelolaan hubungan, yang ke-11 ada SOP, yang ke-12 perjalanan dan akomodasi, yang ke-13 ada kerahasiaan dan konflik kepentingan, 14 ada kerahasiaan dan dokumentasi dan pencatatan, yang ke-15 ada kontrak dan TOR, yang ke-16 ada file barang, evaluasi, dan infeksi. Berikutnya ada contoh-contoh. C. Siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik. 1. Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. Kedua, distribusi anggaran ke masing-masing organisasi. Ketiga, pembuat peraturan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, penetapan program yang dibutuhkan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, analisis anggaran pengadaan. Keenam, pengumuman pengadaan. Ketujuh, proses tender. 8. Pengumuman hasil pengadaan. Yang kesembilan, penandatanganan surat perjanjian kerja. Ke-10, pengerjaan pengadaan. Ke-11, serat terima barang atau jasa. Ke-12, proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Yohanes Degong, NIM 20190096. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. 1. Proses pengadaan barang dan jasa. Bentuk dan tahapan
pengadaan barang dan jasa. Bentuk pelaksanaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Tata cara pengadaan secara global dan jenis dokumen penawaran dapat diketahui secara umum. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus seperti berikut. Yang pertama, penawaran yang kompetitif. Kedua, pembelanjaan. Yang ketiga, kontrak langsung. Yang keempat, kekuatan akun. Yang kelima, pengadaan barang dan jasa melalui agen. Penawaran kompetitif melalui tender terbuka dilakukan dengan mempersilakan semua penawar yang memenuhi kriteria untuk mengajukan dokumen penawaran dalam koridor waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan. Bagian pengadaan barang dan jasa biasanya menawarkan barang atau jasa yang diperlukan. Beberapa organisasi sektor publik lebih mengutamakan pemasok domestik. Persaingan penawar di tingkat nasional biasanya terjadi apabila penawar luar negeri tidak tertarik akibat ketidaksesuaian sifat barang dan jasa atau kecilnya kapasitas pembelian. Dua, persaingan penawaran. Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa, di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Di samping pemasok swasta, penawar potensial juga termasuk unit kerja di bawah organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Kompleksitas proses tergantung pada nilai serta sifat barang atau jasa yang diadakan. Sementara itu, permintaan penawaran kompetitif sama di semua kasus dan memungkinkan penggunaan bentuk-bentuk lain pengadaan barang dan jasa. 1. Deskripsi yang jelas dalam dan adil apa yang dibeli. 2. Publikasi kesempatan untuk menawar. Yang ketiga, kriteria yang adil untuk memilih dan pembuatan keputusan. Yang keempat, menerima tawaran dari pemasok yang bertanggung jawab. Yang kelima, perbandingan penawaran dan penetapan penawaran yang terbaik yang sesuai dengan aturan pemilihan yang ditentukan dan dipublikasikan sebelumnya. Yang kelima, pemberian kontrak. Terkait dengan proses di atas, tahapan proses penawaran kompetitif adalah 1. Pra-penawaran. Kedua, pengumuman dan undangan penawaran kepada publik.
Yang ketiga, pembukaan dan evaluasi penawar. Yang keempat, pemecahan keluhan. Yang kelima, pemberian kontrak dan kesimpulan. Yang ketiga, nomor 3, proses pra penawaran. Kebutuhan pra penawaran meliputi standar penawaran dan dokumen tender, aturan pengklarifikasikan dan pendaftaran kontraktor serta pemasok, aturan berkualifikasi, panitia evaluasi penawaran jika diperlukan, dan proses pengambilan keputusan menyangkut perolehan penawaran. Yang keempat, pengumuman dan undangan untuk menawar. Pengumuman adalah kesempatan penawar dalam hal yang sangat mendasar dalam penawaran yang kompetitif. Pengumuman itu harus dipublikasikan di surat kabar lokal dan nasional. Dokumen penawaran harus memberikan semua informasi kepada calon penawar barang dan jasa atau pekerjaan yang disediakan. Dokumen-dokumen penawaran biasanya seperti 1. Undangan penawaran. 2. Instruksi kepada penawar termasuk kriteria untuk evaluasi penawar. Yang ketiga, formulir penawaran. Yang keempat, formulir atau bentuk kontrak. Yang kelima, kondisi umum dan khusus dari kontrak. Yang keenam, spesifikasi atau digambarkan jika relevan. Yang kedelapan, daftar barang dan kuantitasnya. Yang kesembilan, pemberian waktu atau skedul pemenuhan. Yang ke-10, kebutuhan lampiran untuk beberapa item seperti jenis deposit atau jaminan keamanan. Yang keempat, pembukaan dan evaluasi penawaran. Kunci bagi terciptanya transparansi dan keadilan adalah membuka penawar pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, yang dihadapi oleh seluruh penawar atau perwakilannya. Beberapa pembukaan penawaran publik yang mengurangi risiko bahwa penawaran akan bocor kepada pesaing, hilang, atau dimanipulasi. Yang kelima, perolehan kontrak. Organisasi memberikan kontrak dalam periode penawaran yang sah kepada penawar yang telah ditentukan. Yang ketujuh, ganti rugi terhadap kelalaian. Kesempatan yang tersedia bagi penawar untuk mengajukan keluhan dan pengaduan menyangkut keadilan serta kepastian proses dan klarifikasi kelengkapan. Kebanyakan organisasi sektor publik menyediakan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri untuk menginvestasikan keluhan kontraktor serta ganti rugi dan atau pembagiannya. Bagian yang kedua, bentuk pengadaan barang dan jasa. 1. Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Pengadaan barang dan jasa publik
dengan sumber tunggal disebut dengan single tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam dengan memenuhi kondisi standarisasi, perlengkapan atau suku cabang dan harga yang pantas. Yang kedua, permintaan proposal. Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran di mana Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran di mana pihak-pihak yang terlibat memasukkan kontrak setelah mendiskusikan istilah, kelengkapan, biaya, dan unsur-unsur lainnya. Tidak ada penawaran formal yang biasa terjadi dalam konsultasi atau pelayanan profesional pribadi, misalnya arsitek. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa dari entitas organisasi publik. Kontrak antar pemerintah merupakan pilihan pemberian layanan di mana satu unit organisasi setuju menyediakan pelayanan kepada unit pemerintah lainnya. Yang keempat, pembelian dalam skala kecil. Seluruh organisasi sektor publik dan organisasi internasional telah menetapkan nilai ambang, di mana persaingan penawaran tidak dibutuhkan serta pengadaan barang dan jasa dialihkan ke tingkat yang lebih rendah atau prosedur pembelanjaan yang diizinkan. Yang kelima, pengadaan barang dan jasa dari organisasi nirlaba serta organisasi masyarakat. Pembahasan kita yang bagian E yaitu contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik. Yang pertama di bagian pemerintahan pusat. Dalam organisasi pemerintah pusat, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat menggunakan dana APBN. Salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah adalah pengadaan peralatan serta mesin untuk badan usaha milik negara. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah terbatas pada lingkungan pemerintah atau masyarakat daerah tersebut. Sebagai contoh, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada yang dilakukan oleh KPUD kabupaten yang bersangkutan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kota atau provinsi, pengembangan perumahan dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana kantor kabupaten, serta lain-lain.